Orang mati dibekuin. Ayo kita pecahkan. Nah, Welcome to Crackneck Indonesia. Biasanya nih orang kalau udah tua ya, atau penyakit ya, setelah itu tahap terakhirnya adalah Meninggal. Tapi banyak orang yang gak mau, Yang nggak rela mati. nggak rela ya. ya. Jadi dia atau nggak rela anggota keluarganya atau dirinya sendiri untuk meninggal gitu. Jadi makanya nih ya, kita ngebahas sesuatu teknologi nih. Teknologi yang katanya bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Katanya. Jadi teknologi apa itu namanya? Cryonic namanya. Cryonic yang buat Crayon. mewarnai. Buat gambar ya. Itu bukan. Jadi itu adalah cryonic itu artinya Ini namanya crayon. ya crayon nangis, Namanya. crayon nangis terus onik. Jadi cryonic ini adalah teknik pembekuan mayat dengan tujuan menjaga supaya sel tubuhnya nggak rusak. Jadi kan orang biasanya udah meninggal busuk terus dikasih formalin kan. Ya, ini teori tapi apa nih? Teorinya Harusnya dia kan sebelum ada teknik pasti ada teorinya dulu dong yang mendukung iya, teknik ini. teorinya dia ini bekuin dulu mayat yang sudah meninggal. Abis itu nanti kalau udah ada di masa depan, kalau udah ada teknologi bisa membangkitkan orang yang mati, nanti dia yang beku ini akan dibangkitkan begitu. Tapi mungkin masuk akal, cuma Mana masuk teorinya akal? ada gila sih. Gak masuk akal lah. Kalau masa depan mungkin masuk Udah akal. mati kok. Tapi kalau menurut gue masa depan mungkin, tapi nggak mungkin sih. Tapi kalau misalnya ada dalam pikiran masa Mungkin depan, lah. cuma ya masuk akal gitu. Emang kalau tapi gue bilang sih nggak mungkin bisa bangkit orang mati karena nggak ada tuh ceritanya gitu. Mau dari masa lalu yang dulu Kucing banget mati sampai sekarang. yang belum ada yang bisa lu Iya, bangkitin. nggak ada teknologinya gitu kan sampai sekarang pun juga gitu. Mau dari zaman dulu, gue nggak tahu mereka bakal bekuin sampai berapa lama gitu kan. Bule ada-ada aja. Jadi yang nama penemu ini namanya Robert Ettinger. Dia ini menjadi pasien ke 106 dari teknologi dia sendiri. Padahal dia penemunya ya. Iya, jadi setelah ada pasien 105 pasien, akhirnya dia meninggal. meninggal, Dan dia akhirnya. minta dimasukkan ke ini, Ke cryonic ini. nitrogen cair ini. Jadi akhirnya dia 106, pasien 106 ya. Iya, nama mesin itu namanya cryostat. 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 Cryonic tekniknya mesinnya cryostat. Ah. Jenazah Robert yang meninggal di usia 92 tahun pada Sabtu tanggal 23 bulan Juli tahun 2011 langsung diproses beberapa menit setelah dinyatakan meninggal dengan diberi lapisan es. Selanjutnya jaringan tubuhnya diisi dengan senyawa tertentu, nggak tahu ya, apakah formalin Nitrogen. atau nitrogen juga. Lalu dibukukan dengan nitrogen cair. Oh. Jadi dia setelah meninggal langsung masukkan ke lapisan nitrogen cair gitu supaya beku ya. Setelah itu jenazah Robert, jadi jenazah si Robert ini masukin ke cryostat itu dibekuin di bawah titik beku. Diharapkan sel-sel tubuh si Robert ini nggak rusak. Jadi diharapkan kalau ada teknologi selanjutnya yang bisa dibangkitkan lagi, dia bisa hidup lagi. Tapi gua rasa sih nggak mungkin. Iya sih, gue Nggak juga masuk akal. setuju dengan pernyataan lu. Kayak nggak mungkin gitu ya. Cuma kita nggak tahu lah teknologi selanjutnya gimana ya. Mungkin kalau yang masuk akal bukan jiwanya kali, mungkin DNA-nya mungkin bisa juga kan. Kalau DNA kayak film Jurassic Park Kayak gitu. ini artificial intelligence. Ya film apa tuh? Yang kesadaran dipindahin ke komputer. Oh, yang Johnny Depp itu ya? Iya, Apa iya. itu ya? Judulnya ya? Yang itulah pokoknya ya ada gambarnya. Jadi Robert Ettinger adalah ilmuwan Amerika yang juga seorang veteran perang dunia kedua yang menemukan teknologi pembekuan mayat ini. Jadi pada tahun 1976, ia mendirikan yayasan bernama Cryonic Institute, dari mana yang semula anggotanya bisa dihitung jari, mungkin ya 3 atau 5 gitu ya. Jadi gue kebayang gini deh. Kan dibekuin nih. Jadi gue kebayang tuh, lu pernah makan seafood kan? Nah itu kan di box itu kan di CSS tuh. Terus kan taruh jejernya tuh. Nah bayangan gue tuh begitu. Jadi makan doang nih biar seger doang. Itu mah seger doang, kagak beku. Seger doang kan, sel-sel gak mati. Kalau beku tuh kan kayak ada liquid nitrogen, karena itu di bawah 0 derajat, jadi beku, di bawah titik beku gitu. Ya maksudnya sama aja, cuma seger doang gitu. Kalau es doang mah seger doang. Dan pada tahun 2000 nih, di Cryonic Institute ini sudah mencapai 900 orang yang mau ikutan. Banyak ya? Lumayan. Berarti banyak yang percaya juga. Tapi nggak tahu tahun sekarang 2016 berapa orang? Mungkin udah 1000. Orang aneh-aneh aja lah ini. Tidak semua anggota ingin mengawetkan mayatnya sendiri jika kelak meninggal dunia. Sebagian hanya ingin mengawetkan DNA-nya atau organ tertentu. Ya gue bilang DNA-nya masih mungkin kalau Mungkin DNA. ginjalnya supaya bisa dijual. Kalau ginjal sama organ mungkin bisa diambil ntar kan DNA-nya nih. Mungkin kalau teknologi udah ada cloning atau apa bisa. Jadi udah mati cloningnya yang hidup, cloning. bukan kitanya. Mungkin begitu maksudnya. Ya, tapi kan kalau itu tetap lebih aja- masuk akal Tapi menurut tetap gua. aja jiwanya kan beda. Paling nanti Iya, jiwa cuma beda. tampilan fisiknya doang Cuma sama. sifat fisik doang. Sifat fisiknya doang. Kalau sifat dalam nggak
nggak bisa ditebak gitu ya. Terus bahkan banyakan juga yang ini ngawetin binatang peliharaannya. Oke, kucingnya, Jadi misalnya anjingnya, Snowy, gitu. Snowy lu mati kan, lu nggak nggak rela rela. kan, Inci lu ngamuk-ngamuk kan nangis, gedor pintu. Nah jadi dibukuin dulu si Snowy. Terus di abis itu nanti kalau udah teknologinya dihidupin lagi tuh anjing gue ya, kayak Ya. Franco ini ya jadinya. Terus Ngapain capek-capek mahal-mahal? Ya baru, kucing baru. kadang-kadang orang suka terlalu sayang gitu. Rasa cinta itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi jenazah pertama yang dibekukan dengan teknik ini adalah ibu kandungnya Ibu si kandungnya penemu ini sendiri. nih, Robert Ettinger. Maksudnya ibu kandungnya si Robert Ettinger namanya Rhea Ettinger yang meninggal Nih kan. yang meninggal pada tahun 1977. 1977. Dan jenazah kedua adalah istrinya sendiri yang bernama Elaine. Ah. Terus habis itu istri keduanya yaitu Poligami. namanya Mae Ettinger menjadi pasien ke-34. Ya, jadi dia sekeluarga gitu ya. Meninggal masukin, Iya, dimasukin, biar seger dah itu masukin. keluarga ikan. Nanti kalau mau dibikin saus telur asin gitu kan, si seger. Enak ya seafood ya. Enak. Nah, selain Cryonic Institute, ilmuwan yang tinggal di Detroit ini juga mendirikan Immortalis Society, yakni sebuah organisasi para ilmuwan yang mengalami cryonic dan Mendalami teknik- kali. mendalami cryonic dan teknik lain untuk memanjangkan umur setelah kematian. Udah Maksudnya mati, memanjangkan umur. Umur mayatnya mungkin ini panjangin. Oh iya, umur mayat bisa. Umur mayat bisa dipanjangin. Robot ini sebelum meninggal telah berpesan agar tidak ada upacara pemakaman untuk dirinya karena suatu hari nanti yakin akan hidup lagi. Pada ini Si ya, bodoh. agak puyang juga ya. Dan ini kata-kata dari David nih, anaknya Robert nih ya. Ini anaknya. Robert sangat menginspirasi gerakan cryonic. Ribuan orang di seluruh dunia mencarinya dan pasti sedih mendengar kematiannya. Tapi semoga suatu saat nanti dia akan kembali lagi. Ya, semoga ya. Bentar lagi juga mati lagi Ya, lah ntar itu dia hidup juga udah kalaupun tua. dia hidup lagi. Ya, itu yang gue bingung, maksudnya dia udah hidup pasti kan mati lagi gitu loh. Bego Gak akan ada ya. yang abadi sebenarnya. Di Amerika sini Pusing sudah ada 167 pasien yang sudah dibekukan. Ini mungkin data tahun berapa nih? Dan yang lainnya tersebar di Kanada, Inggris, Australia, Rusia, dan negara Eropa lainnya. Berapa Australia Udah segala? sampai deket-deket sini ya. Tetapi dengan beberapa syarat yang ketat hanya untuk manusia dan binatang yang sedang sakit dan tidak bisa ditangani lagi dengan teknologi tercanggih kedokteran saat ini. Oh, jadi kalau yang kayak boleh kita di cryonic. misalnya yang mati sehat-sehat aja gitu, nggak boleh ya. Iya, cuma yang Ya, kalau udah nggak bisa ditolong baru boleh ikutan. baru boleh dibekuin. Kalau misal lu meninggal biasa ya nggak boleh gitu. Alcor Life Extension Foundation yang merupakan salah satu penyedia jasa cryonic menetapkan biaya sebesar bedededeng 150 US dollar Ribu? untuk cryonic. 150.000 US dollar untuk cryonic seluruh tubuh dan 80.000 untuk otak aja. Jadi mungkin badannya bisa beda, otaknya yang sama ya. Aduh, gue bingung nih orang. Tapi mungkin aja ya, kita nggak tahu lah. Tapi ya kalau gue sih agak bingung ya. Ini pemikiran orang materialisme. Dia pikir manusia cuma dari materi aja. Nggak ada jiwa gitu ya. Nggak ada jiwanya. Jadi ini ada satu kasus nih, orang tua yang anaknya kena penyakit dan penyakit itu nggak bisa ditolong lagi sama dunia kedokteran. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengcryonik anaknya nih. Kita lihat videonya. Ya wis lah, relain aja toh. Lost her battle with cancer before she was 3 years old. Lucu sih anaknya. And of her Anaknya sih parents lucu. who want to give her a second chance. In the room, Malah makin where sedih nggak sih? Matherin Tapi Navarat nggak takutnya ini, spent her final months, teknologinya tuh they setelah orang tua yang created a meninggal kind gitu. of shrine Bisa aja. Sama anak sendiri Cuma juga. bukannya kalau tua makin sedih ya. Kalau Jadi orang dia masih ada harapannya hidup, cuma dia masih berharap anaknya hidup, tapi anaknya udah dia nggak bisa main lagi sama anaknya gitu. Iya memang. Jadi masih ada harapan, kayak digantungin aja gitu. Iya, jadi tapi Jadi kan takutnya- mendingan dia relain aja. Iya makanya, tapi takutnya mereka udah keburu meninggal duluan. Kayaknya ya. Matherin, or Ainsa they nicknamed her, was diagnosed with a rare form of brain cancer at the age of 2. Oh, kena She penyakit underwent kanker 12 otak ya. bouts of surgery. He signed a contract with an Arizona company called Alcor, Jadi which Alcor kan. freezes people at the point of death and promises to revive them if medical technology ever advances that far. Matherin is their youngest patient. Only her brain has been preserved, Oh, otaknya although doang. her parents have kept some of her cells frozen next to her cot. Tapi ya, bisa aja gitu si Alcore ini sengaja untuk lama-lamain gak ketemuin teknologinya supaya orang bayar terus. Bisa jadi sih. Kan biar Cari untung opportunity gede. juga ya. Makanya. Penipuan dong Bisa ini. ya. juga kan? Gak ada yang tahu. Tahu-tahu masukin otaknya otak sapi gitu. Iya, ya gitulah ya, terpecahkan sudah apa itu cryonic. Semoga kalian bertambah lagi ilmu kalian. Kalau kalian punya informasi terbaru untuk kini cryonic, apakah teorinya gagal, tekniknya nggak mungkin ketemu, atau bahkan sudah ditemukan? Iya, atau menurut kalian masuk akal atau tidak masuk akal? Ya boleh komen di Ya, bawah. boleh komen di bawah, kita diskusi.
sih di bawah. Sekarang waktunya untuk Tereng. wah, tinggal sedikit nih. Aku makanin sih. Lapar gua kemarin. Minggu lalu dulu dong. Minggu lalu ini sini. Mana? Sini ada. Mana? Sini loh. Oh ini. Ini ya. Ya. Itu pertanyaan apakah yang tidak bisa dijawab dengan kata iya. Jadi kalau kalian tahu jawabannya, tulis aja di bawah ya. Ayo kita pisahkan. Dan thank you udah like, comment, Udah subscribe, support. udah nonton kita terus setiap hari Rabu, Kamis, Jumat. Kalau begitu, stay cracking. Salam crackers. Cak cak tingkung. Priang. Udah.